Assalamualaikum Ham Studio, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke awal cerita, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dan bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Seorang bule asal Belanda yang baru pertama kali tinggal di Indonesia dibuat kagum dengan suasana perayaan Hari Kemerdekaan. Awalnya ia cuma penonton, tapi lama-lama terbawa suasana dan memberanikan diri untuk ikut lomba. Dari makan kerupuk sampai panjat pinang, semua ia coba dengan penuh semangat. Kekonyolan, perjuangan, dan interaksi hangat dengan warga bikin ceritanya jadi roller coaster emosi, dari ngakak, deg-degan, sampai haru. Di balik keceriaan lomba, ia belajar arti gotong royong, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air yang bikin dia makin menghormati Indonesia. Di sebuah sore yang cerah, langit kampung kecil di Jawa tampak begitu meriah. Jalanan desa dipenuhi bendera merah putih yang berkibar di setiap sudut, gapura bambu berdiri megah dengan cat warna-warni, dan anak-anak berlarian sambil tertawa riang. Suara musik dangdut koplo terdengar dari pengeras suara di lapangan desa, menambah semarak suasana. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria tinggi berkulit pucat berjalan perlahan. Dialah Thomas, bule asal Belanda yang baru beberapa minggu tinggal di Indonesia. Wajahnya tampak heran sekaligus kagum melihat keramaian yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya. Ia mengangkat kameranya, merekam setiap detik suasana yang penuh semangat. Namun, ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Pandangannya tertuju pada sekumpulan anak kecil yang sedang berlatih lomba balap karung. Tawa mereka pecah saat salah satu anak tersungkur jatuh, lalu bangkit lagi dengan semangat tanpa sedikit pun menyerah. Thomas tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, acara apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang terlihat begitu bahagia? Seorang bapak tua yang mengenakan peci hitam menghampirinya. Dengan senyum ramah, bapak itu berkata, "Mas, mari ikut ke lapangan. Hari ini kita rayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia." Thomas mengangguk, meski awalnya ia tidak begitu mengerti. Namun rasa penasaran membuatnya melangkah mengikuti rombongan warga. Setibanya di lapangan, suasana semakin luar biasa. Ibu-ibu berjejer rapi mempersiapkan makanan untuk warga, bapak-bapak sibuk mendirikan tenda, sementara anak muda mengatur sound system agar musik makin menggema. Semua orang bergerak dengan penuh semangat. Thomas merasa seolah-olah masuk ke dunia baru, dunia yang penuh warna, tawa, dan kebersamaan. Ia berdiri di pinggir lapangan, matanya tak berkedip melihat bagaimana semua orang berpartisipasi. Dari kejauhan, ia melihat sebuah panggung kecil yang dihiasi kain merah putih, dengan tulisan besar bertuliskan, Dirgahayu Republik Indonesia. Hatinya bergetar, meski ia bukan orang Indonesia, namun ia bisa merasakan getaran kebanggaan yang terpancar dari setiap wajah. Tiba-tiba, seorang pemuda lokal menepuk pundaknya sambil tertawa. "Hei bule, jangan cuma nonton, besok kamu harus ikut lomba juga. Biar tahu serunya jadi bagian dari kemerdekaan Indonesia." Thomas terkejut, wajahnya memerah. Ia hanya bisa mengangguk pelan, sementara sorak-sorai anak-anak kecil di sekitar ikut menggoda, "Bule ikut lomba, bule ikut lomba." Hatinya campur aduk, antara malu, gugup, sekaligus penasaran. Ia tak pernah menyangka akan diajak ikut serta dalam sebuah perayaan besar seperti ini. Malam itu, Thomas pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar ikut lomba? Apakah ia mampu menghadapi tantangan yang bahkan orang lokal saja bisa kewalahan? Dan disinilah, perjalanan Thomas untuk merasakan makna kemerdekaan bersama rakyat Indonesia akan segera dimulai. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika suara teriakan riang terdengar dari lapangan desa. Thomas yang masih terkantuk langsung bangun dari tidurnya setelah mendengar suara beduk dan peluit panjang yang dibunyikan panitia. Dengan langkah cepat, ia keluar dari penginapan kecilnya, lalu menyusuri jalan yang penuh hiasan bendera merah putih. Sesampainya di lapangan, suasana sudah sangat ramai. Anak-anak kecil berlarian sambil memegang balon, ibu-ibu sibuk mengatur makanan di meja panjang, sementara bapak-bapak berteriak mengatur barisan peserta lomba. Bau sate dan gorengan dari warung dadakan menusuk hidung,
bercampur dengan aroma tanah lapangan yang masih lembab oleh embun pagi. Thomas berdiri terpaku, matanya berbinar melihat kerumunan yang penuh semangat itu. Di panggung, seorang MC desa dengan suara lantang memulai acara. Selamat pagi warga sekalian. Mari kita ramaikan lomba 17 Agustus dengan penuh tawa dan sportivitas. Sorak-sorai warga menggema, membuat jantung Thomas berdegup kencang. Tiba-tiba, beberapa anak kecil menghampirinya. Mereka menarik tangannya sambil berteriak, "Ayo mister, ikut lomba. Jangan takut, seru banget." Thomas tertawa kikuk, mencoba menolak dengan halus. Tapi tak lama kemudian, seorang pemuda panitia mendekat sambil memberikan pita merah putih untuk diikatkan di tangannya. "Hari ini kamu bukan penonton, mister. Kamu bagian dari warga sini. Siap ya, sebentar lagi lomba makan kerupuk dimulai." Wajah Thomas langsung memucat. Ia belum pernah tahu apa itu lomba makan kerupuk. Namun ketika ia melihat anak-anak lain sudah bersiap berdiri di bawah kerupuk yang digantung di tali, ia mulai paham. Kerupuk itu bergoyang-goyang tertiup angin, dan peserta harus memakannya tanpa boleh menggunakan tangan. Kerumunan warga semakin riuh, menyebut-nyebut namanya, "Ayo bule, ayo Mr. Thomas." Jantungnya berdegup lebih kencang, sementara keringat dingin menetes di pelipis. Ia menatap kerupuk putih yang tergantung di hadapannya, bergoyang seperti mengejek. Semua mata tertuju padanya. Thomas menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, kalau memang ini cara mereka merayakan kemerdekaan, aku tidak akan mundur. Aku harus mencobanya." Ia mengangkat wajahnya, membuka mulut, lalu mendekat ke kerupuk yang terus bergerak ke kiri dan kanan. Dan detik itulah, suasana lapangan semakin heboh. Semua warga menunggu, apakah bule Belanda ini bisa menaklukkan lomba pertamanya di tanah Indonesia. Kerumunan semakin bising. Sorak-sorai anak-anak bercampur dengan tepuk tangan warga. Thomas berdiri di depan kerupuk yang tergantung pada seutas tali, mulutnya terbuka lebar mencoba menggigitnya. Namun angin pagi membuat kerupuk itu terus bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mempermainkannya. "Cepat mister. Gigit, gigit," teriak seorang anak kecil sambil tertawa terbahak-bahak. Thomas mencoba lagi, kali ini dengan gerakan kepala yang agak cepat. Tapi yang terjadi malah kerupuk itu menempel di pipinya, lalu mental ke rambut pirangnya. Seluruh penonton langsung meledak tertawa. Thomas merasa wajahnya semakin merah. Namun bukannya menyerah, ia justru makin bersemangat. Ia membuka mulut lebih lebar, melompat sedikit, lalu berhasil menggigit ujung kerupuk. "Yes!" teriaknya dengan logat asing yang kental. Tapi baru saja ia merasa menang, kerupuk itu patah dan jatuh ke tanah. Semua orang bersorak, ada yang menggoda sambil berteriak, "Wah, kalah mister. Harus ulang lagi." Keringat mulai menetes di dahi Thomas, padahal matahari belum terlalu terik. Ia menatap sisa kerupuk yang tersisa di tali. Kali ini ia menundukkan badan, lalu mendongak dengan posisi kepala miring. Perlahan tapi pasti, giginya mendekati kerupuk yang bergoyang. Detik demi detik penuh ketegangan. Warga yang menonton ikut menahan napas, seolah mereka pun sedang ikut lomba. Dan akhirnya, crunch. Suara kerupuk tergigit jelas terdengar. Thomas berhasil menggigit potongan besar, menggoyangkan kepalanya penuh semangat. Ia terus mengunyah, wajahnya tampak puas. Sorak-sorai langsung membahana. Anak-anak melompat kegirangan, ibu-ibu bertepuk tangan, sementara para bapak bersiul sambil tertawa. Thomas mengangkat tangan ke udara, meski tangannya sebenarnya tidak boleh digunakan. Ia tersenyum lebar, giginya masih penuh remah kerupuk. Kamera-kamera ponsel warga segera diarahkan padanya, merekam momen langka bule Belanda yang berjuang mati-matian demi sebuah kerupuk. Meski tidak menjadi pemenang utama, Thomas merasa ia sudah meraih kemenangan besar. Ia baru saja melewati tantangan pertama, dengan tawa, semangat, dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Dan di hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Masih ada lomba-lomba lain yang menantinya, mungkin lebih sulit, mungkin lebih memalukan, tapi pasti lebih seru. Di kejauhan, panitia mulai bersiap. Tali tambang besar dibentangkan di tengah lapangan. Warga mulai berkerumun lagi, bersorak memanggil para peserta berikutnya. Dan Thomas, tanpa ia duga,
namanya kembali dipanggil. Suasana lapangan mendadak berubah. Sebuah tambang besar dibentangkan di tengah. Tanah yang tadinya rata kini terlihat bergaris bekas kaki orang yang sebelumnya sudah bertanding. Warga semakin bersemangat, suara teriakan, "Tarik, tarik," menggema dari berbagai sisi. Thomas baru saja selesai mengelap keringat ketika seorang panitia mendorongnya ke depan. "Mister, sekarang giliran tarik tambang. Lawan tim ibu-ibu kampung sebelah. Jangan takut ya," katanya sambil terkekeh. Wajah Thomas langsung memucat. "Lawan ibu-ibu," gumamnya kebingungan. Namun ketika ia melihat deretan emak-emak dengan kain batik dililitkan di pinggang, wajah garang penuh semangat, ia langsung sadar bahwa pertandingan kali ini bukan main-main. Sorakan warga semakin riuh, "Ayo bule, jangan kalah sama emak-emak." Thomas dengan terpaksa masuk ke barisan tim pemuda desa. Tangannya meraih tambang besar yang kasar, sementara di seberang, emak-emak sudah siap dengan gaya kuda-kuda yang mantap. Ada yang menggigit jilbabnya biar nggak lepas, ada juga yang sudah menaruh sandal ke pinggir lapangan agar lebih bebas menarik. Peluit panjang berbunyi. Pit. Dalam sekejap, tambang itu tertarik keras. Thomas hampir kehilangan keseimbangan di tarikan pertama, tubuhnya maju mundur tak karuan. Ia mencoba menarik sekuat tenaga, wajahnya memerah, giginya terkatup rapat. Tapi lawan mereka bukan sembarangan. Emak-emak itu ternyata punya tenaga luar biasa. Dengan kompak mereka menarik sambil berteriak, "Tarik, tarik." Thomas panik. Ia menoleh ke samping, melihat teman setimnya juga sudah mulai kewalahan. Tanah lapangan makin licin karena debu beterbangan, kakinya mulai tergelincir. Sorak-sorai penonton makin menggila, sebagian tertawa terbahak-bahak melihat bule itu hampir jatuh terseret ke depan. Lalu tiba-tiba, emak-emak di barisan depan melakukan tarikan serentak yang sangat kuat. 1, 2, 3. Tarik. Brak. Thomas terhempas ke tanah, tubuhnya jatuh terduduk dengan wajah penuh debu. Celananya kotor, tangannya lecet, tapi yang terdengar hanya tawa lepas dari seluruh penonton. Emak-emak meloncat kegirangan, berpelukan satu sama lain sambil berteriak penuh kemenangan. Thomas duduk terengah-engah, namun ia tidak bisa menahan tawanya sendiri. Ia mengangkat tangannya memberi hormat ke arah emak-emak, seolah mengakui kekalahan dengan lapang dada. Warga langsung bersorak makin kencang, beberapa anak kecil berlari ke arahnya memberi tos. Meski kalah telak, Thomas merasakan sesuatu yang berbeda. Ada semangat luar biasa dari warga desa ini, ada kegembiraan yang tulus dari sebuah permainan sederhana. Dan ia mulai menyadari, perlombaan ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang kebersamaan. Namun sebelum ia sempat beristirahat, matanya tertuju pada sebuah pohon pinang tinggi yang sudah dilumuri oli hitam mengkilap. Di puncaknya, terlihat berbagai hadiah bergelantungan, tas, sepeda, bahkan kotak berisi makanan. Panitia mulai bersiap memanggil peserta berikutnya. Dan nama Thomas kembali terdengar. Lapangan mendadak sunyi sejenak ketika pohon pinang tinggi yang sudah dilumuri oli didirikan tegak di tengah arena. Hadiah-hadiah menggoda bergelantungan di atasnya. Mulai dari mie instan, tas sekolah baru, bahkan ada sepeda lipat yang membuat mata anak-anak berbinar-binar. Semua warga menatap penuh semangat, menunggu siapa yang berani mencoba tantangan paling sulit ini. Thomas berdiri di tepi arena, masih ngos-ngosan setelah kalah ditarik tambang. Wajahnya kotor oleh debu, bajunya penuh noda, namun semangat di matanya belum padam. Ketika panitia menyebut namanya, kerumunan langsung bersorak, "Ayo bule, panjat pinang, panjat pinang." Wajah Thomas memucat. Ia menatap pohon licin itu, lalu menoleh pada warga yang meneriakkan namanya dengan semangat. Tidak ada jalan mundur. Dengan ragu-ragu ia melangkah maju, menyentuh batang pinang yang lengket penuh oli. Tangannya langsung terpeleset, membuat penonton tertawa terbahak-bahak. "Bule jatuh lagi nanti," teriak seorang ibu sambil menutup mulutnya menahan tawa. Namun kali ini Thomas tidak sendiri. Beberapa pemuda lokal ikut maju, mereka memberi isyarat pada Thomas untuk bergabung. "Kita tim, Mister. Kalau sendiri mustahil bisa sampai atas. Harus kerja sama." Thomas mengangguk. Ia berdiri di barisan paling bawah, memposisikan dirinya sebagai pijakan. Seorang pemuda naik ke bahunya,
lalu yang lain merangkak ke atas tubuh mereka. Suasana semakin panas. Penonton berteriak, memberi semangat seolah mendukung tim nasional yang sedang bertanding. Thomas menggertakkan giginya, tubuhnya bergetar menahan beban. Oli dari pohon menetes mengenai wajahnya, namun ia tidak peduli. Ia mendengar suara sorakan, tepuk tangan, bahkan ada anak kecil yang meneriakkan namanya keras-keras. Semangat itu membuatnya terus bertahan. Tiba-tiba, salah satu pemuda di atas tergelincir. Biur. Tubuhnya melorot jatuh, menimpa Thomas hingga mereka semua terhempas ke tanah. Penonton meledak tertawa, beberapa ada yang bertepuk tangan keras-keras sambil berteriak, "Coba lagi, jangan menyerah." Thomas terbatuk, wajahnya penuh oli, namun ia ikut tertawa. "Oke, kita coba lagi," katanya dengan logat khas yang membuat warga semakin terhibur. Mereka pun kembali membentuk formasi. Percobaan kedua dimulai. Kali ini lebih teratur, lebih hati-hati. Thomas berdiri kokoh, menahan tubuh temannya. Keringat bercampur dengan oli, membuat segalanya makin licin dan sulit. Namun sedikit demi sedikit, mereka mulai mendekati puncak. Sorakan warga semakin menggila, suara beduk ditabuh, dan teriakan, "Merdeka!" menggema. Semua mata menatap ke atas, menunggu apakah bule Belanda ini bersama timnya mampu meraih hadiah yang menggantung. Dan tepat ketika salah satu tangan hampir menyentuh hadiah teratas, pohon pinang berguncang keras. Semua orang menahan napas. Thomas mendongak, hatinya berdebar kencang. Apakah kali ini mereka berhasil? Atau justru terjatuh lagi di hadapan seluruh warga? Sorak-sorai masih menggema ketika tim Thomas akhirnya berhasil meraih salah satu hadiah di puncak pinang. Walau bukan hadiah terbesar, keberhasilan itu sudah cukup membuat lapangan pecah oleh teriakan kegembiraan. Anak-anak berlari-lari, ibu-ibu bertepuk tangan, sementara bapak-bapak bersiul panjang memberi apresiasi. Thomas terduduk di tanah, tubuhnya penuh oli, wajahnya belepotan hitam, namun senyumnya begitu lebar. Ia tak peduli dengan bajunya yang kotor, atau badannya yang pegal. Yang ia rasakan hanya satu, kebahagiaan. Beberapa ibu menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat dan piring berisi gorengan. "Mister, minum dulu. Kasihan, dari tadi berjuang terus," kata seorang ibu sambil menyodorkan minuman. Thomas menerima dengan tangan gemetar, lalu meneguk perlahan. Senyum ramah itu membuat hatinya hangat. Di sisi lain, anak-anak kecil berkerumun mengelilinginya. Mereka penasaran, menyentuh rambut pirangnya, bahkan ada yang berani bertanya dengan bahasa campur-campur, "Mister, kamu kuat sekali. Besok ikut lagi ya?" Thomas tertawa lepas, mengangkat jempolnya sebagai jawaban. Saat itu, panitia membagikan hadiah kecil untuk semua peserta. Ada yang dapat sabun, minyak goreng, atau sekadar snack. Thomas mendapat sebungkus mie instan dan sebuah kaos oblong bergambar bendera merah putih. Meski sederhana, ia menerimanya dengan bangga, bahkan langsung mengenakan kaos itu di depan warga. Kerumunan kembali bersorak riuh. Matahari mulai condong ke barat, namun semangat warga tak kunjung padam. Lomba demi lomba berganti, dari balap karung, lomba kelereng, hingga pukul bantal di atas kolam. Thomas tidak ikut semuanya, tapi ia selalu menjadi sorotan. Warga sudah menganggapnya bagian dari mereka. Menjelang sore, suasana makin cair. Thomas duduk lesehan bersama pemuda desa, menikmati segelas es teh manis dan obrolan ringan. Meski bahasa mereka kadang terputus-putus, tawa selalu menjadi penyambung. Ia merasakan kebersamaan yang tulus, tanpa memandang perbedaan asal atau bahasa. Dalam hati, Thomas bergumam, "Ini lebih dari sekadar perlombaan. Ini adalah keluarga. Kebersamaan yang tidak pernah aku temukan di tempat lain." Namun malam masih panjang. Panitia sudah mulai menyiapkan acara penutup, panggung hiburan dan pesta kembang api. Kerumunan semakin ramai, suara musik dangdut kembali menggelegar, dan warga berbondong-bondong memenuhi lapangan. Thomas ikut berdiri, matanya berbinar. Ia merasa hari ini belum selesai. Sesuatu yang lebih indah masih menunggunya malam ini. Malam turun perlahan di atas langit desa. Lampu-lampu gantung dari botol plastik berisi lampu pijar menyala di sepanjang jalan menuju lapangan. Suara jangkrik bersahut-sahutan,
berpadu dengan alunan musik dangdut yang kini berganti menjadi lagu-lagu perjuangan. Lapangan yang sejak pagi riuh dengan tawa kini berubah menjadi tempat penuh cahaya dan rasa syukur. Thomas duduk di tepi panggung bersama beberapa pemuda desa. Tubuhnya masih terasa pegal, bajunya penuh noda, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Di depannya, ratusan warga berbaur jadi satu, tanpa memandang usia, semua larut dalam euforia perayaan kemerdekaan. Tiba-tiba, lampu panggung dipadamkan. Gelap sejenak menyelimuti, lalu suara MC menggema, "Warga sekalian, mari kita saksikan pesta kembang api untuk menutup rangkaian lomba 17 Agustus tahun ini." Langit malam mendadak berwarna-warni. Dentuman kembang api meledak di udara, menciptakan cahaya merah, biru, dan emas yang memantul di mata setiap orang. Anak-anak menjerit kegirangan, ibu-ibu bertepuk tangan, bapak-bapak bersiul panjang. Thomas tertegun, menatap ke langit dengan mata berbinar. Di tengah keramaian itu, hatinya berbisik lirih, "Aku datang ke Indonesia hanya untuk belajar budaya. Tapi hari ini, aku menemukan lebih dari itu. Aku menemukan makna persatuan, tawa yang tulus, dan rasa kebersamaan yang tidak pernah aku rasakan di tempat lain." Seorang pemuda menepuk pundaknya, sambil berkata, "Mister, di sini kita semua keluarga. Meskipun kamu bukan orang Indonesia, malam ini kamu bagian dari kami." Thomas tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia merasakan hangatnya persaudaraan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kembang api terakhir meledak lebih besar dari sebelumnya, membuat langit seolah terbelah dengan cahaya yang megah. Semua warga bersorak serentak, "Merdeka AA!" Suara itu menggema ke seluruh penjuru desa, bahkan hingga ke dalam hati Thomas. Di momen itu, Thomas tahu, pengalamannya hari ini akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Sebuah kisah yang akan ia bawa pulang, namun tetap abadi di hatinya selamanya. Setelah pesta kembang api yang memukau, suasana lapangan desa kembali bergemuruh. Lampu sorot sederhana menyinari panggung kecil yang dihiasi kain merah putih. Di depan panggung, warga berjejal, dari anak kecil hingga orang tua, semua menunggu acara hiburan yang sudah menjadi tradisi setiap 17 Agustus. Thomas berdiri di antara kerumunan. Ia masih mengenakan kaos bergambar bendera yang tadi ia dapatkan sebagai hadiah lomba. Matanya tak lepas dari panggung, sementara telinganya menangkap suara musik dangdut yang mulai mengalun. Penonton bersorak, beberapa pemuda naik ke depan untuk berjoget, mengundang tawa riuh. Tak lama kemudian, MC memanggil, "Baik, sebelum kita lanjutkan acara musik, kita panggil dulu peserta spesial malam ini. Mr. Thomas, silakan naik panggung." Kerumunan langsung heboh. Anak-anak berteriak, "Ayo Mister, naik, naik." Wajah Thomas langsung memerah, ia menggelengkan kepala, tapi warga di sekitarnya mendorongnya maju. Dengan langkah canggung, ia akhirnya naik ke panggung. Sorakan semakin keras. MC memberinya mikrofon dan berkata, "Mister, silakan sampaikan 1-2 kata untuk warga desa kita." Thomas terdiam sejenak, lalu berkata dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Terima kasih semua, saya senang ikut 17 Agustus. Merdeka." Sorak-sorai langsung meledak. Warga tertawa sekaligus terharu mendengar logat asingnya. Ada yang berteriak, "Mantap, bule. Sudah jadi orang sini." Tak berhenti di situ. Musik kembali dimainkan, dan tanpa diduga, seorang ibu-ibu naik ke panggung mengajak Thomas berjoget. Awalnya ia kaku, gerakannya aneh dan membuat orang-orang ngakak. Namun lama-lama ia ikut terbawa irama. Tangannya bergerak ke kanan dan kiri, kakinya menghentak-hentak tanah panggung, membuat suasana makin pecah. Lagu demi lagu dimainkan, warga bernyanyi bersama, menari tanpa canggung. Thomas larut dalam kebahagiaan itu, seolah ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar desa. Malam itu bukan hanya sekadar hiburan, tapi simbol kegembiraan yang tulus setelah seharian penuh berjuang di berbagai lomba. Ketika acara hampir selesai, seluruh warga berdiri bersama-sama menyanyikan lagu kemerdekaan. Suara mereka menyatu, menggema di bawah langit malam yang mulai tenang. Thomas ikut bernyanyi meski hanya bisa beberapa kata, namun hatinya terasa penuh. Malam panggung hiburan itu berakhir dengan pelukan, tawa, dan kebersamaan yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam semakin larut.
Setelah panggung hiburan selesai, warga desa tak langsung pulang. Mereka menyalakan api unggun besar di tengah lapangan, lingkaran manusia terbentuk, cahaya merah jingga menari di wajah-wajah penuh senyum. Anak-anak duduk di pangkuan orang tua mereka, sementara pemuda dan bapak-bapak bercerita tentang masa lalu. Thomas duduk di antara mereka, menatap nyala api dengan mata berbinar. Seorang kakek tua bercerita tentang bagaimana dulu ia ikut merasakan perjuangan kemerdekaan, bagaimana rakyat bersatu tanpa memandang siapa mereka. Cerita itu membuat suasana hening sejenak, hanya suara api yang berderak menemani. Dalam diamnya, Thomas merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia datang ke Indonesia hanya untuk belajar budaya, tapi hari itu ia justru menemukan arti kebersamaan yang lebih dalam. Gotong royong, tawa, persahabatan, dan rasa hormat pada perjuangan bangsa. Semua itu kini tertanam di dalam hatinya. Ketika api unggun mulai meredup, warga satu persatu berpamitan. Sebelum pulang, seorang bapak menepuk pundak Thomas sambil tersenyum. "Mister, jangan lupa. Tahun depan datang lagi. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga besar desa ini." Thomas mengangguk. Senyumnya merekah. Dalam hati ia berbisik, "Aku akan kembali. Karena di sini, aku menemukan rumah." Langit malam semakin sepi, hanya bintang-bintang yang tersisa. Namun kisah hari itu tidak akan pernah padam. Ia akan terus hidup di dalam ingatan Thomas, dan di hati warga desa yang menerimanya dengan penuh cinta. Dari perjalanan Thomas, seorang bule Belanda yang ikut merasakan meriahnya lomba 17 Agustus di desa kecil Indonesia, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah tentang persatuan, gotong royong, dan kebersamaan yang tulus tanpa memandang asal, suku, atau bangsa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa." Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan untuk saling menjauhkan, melainkan untuk saling mendekatkan, agar kita saling menghargai dan menguatkan satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe channel ini. Bagi yang beragama Islam, tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat nanti.